Yesus pernah bilang begini. Saudara perhatikan. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus apa? Saudara tahu 3 syarat yang Tuhan kasih apa? 1, apa? Menyangkal diri. Yang kedua, memikul salib. Yang ketiga, mengikut aku. Saudara perhatikan, pernah enggak perhatikan secara serius kalimat itu? Barang siapa atau setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Berapa kali muncul kata mengikut? Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Berapa kali kata mengikut? 2. Saya waktu baca DP bahasa Yunani menemukan keunikan. Coba angkat tangan dulu orang Tondano sini. Yang Tondano asli mengerti sedikit bahasa ibu, bahasa Tolour. Ada orang Tondano? Atau orang Tomohon? Ada? Yang masih sedikit mengerti sedikit bahasa daerah? Ada? Coba angkat tangan. Atau orang Minsel yang masih sedikit mengerti bahasa daerah? Saudara-saudara, memang dalam padanan bahasa Indonesia kita ketika membaca bahasa Indonesia, kenapa muncul 2 kali kata mengikut? Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Ternyata waktu baca DP bahasa Yunani, saya menemukan keunikan yang luar biasa. Tapi saya berusaha jelaskan dalam pendekatan orang Tombulu. Saudara, moga-moga kalau saudara perhatikan, saudara akan menangkap makna dari apa yang saya akan sampaikan. Begini, orang Tomohon, orang Minsel juga sama mungkin, mirip-mirip orang Tondano juga sama. Bahasa Tombulunya ikut apa? Kumiit. Saudara perhatikan yang di luar bahasa itu, coba perhatikan dulu. Orang Tomohon biasa tanya begini Pak Anak. Nah, kok kumiit? Maksudnya kamu ikut. Kumiit orang Tombolo, orang Tomohon, orang Minsel, Tondano, kecuali Minsel mungkin kemiit. Toh, kalau apalagi motoling toh, tapi istri orang motoling. Jadi fasis sekali bahasa. Jadi kumiit itu artinya ikut. Tapi saudara tahu, waktu mama tanya begini, Toleh, kok kumiit? Kumiit itu adalah kadang-kadang suatu tindakan yang disertai dengan syarat atau imbalan. Biasanya anak akan bereaksi begini. Mau pi mana Soma? Mau pi di warung. Marmak beli akang Iyo. Marmak kalau kita capek dukung Oke. Saudara tangkap sampai sini. Jadi kumiit adalah suatu tindakan yang kadang-kadang disertai dengan syarat atau imbalan. Tapi ada lagi satu istilah yang orang Tomohon pakai. Kalau anak ini dia pe mama pergi WC, dia ikut, dia pergi kamar mandi, dia ikut, dia pergi kamar muka, dia ikut, dia pergi halaman, dia ikut, dia sapu-sapu di halaman, dia ikut. Anak itu terus pegang dia pe mama pe daster. Dia ikut terus sampai satu waktu anak itu mungkin tersandung dan jatuh. Dia berdiri lagi. Kadang-kadang mama-mama di Tomohon, apalagi di kampung-kampung bilang begini. Itu kuak kau mengipung-ngipus. Mengipung-ngipus secara harafiah berarti mengekor, tapi maksudnya juga mengikut. Jadi di Tombulu orang Tomohon ada 2 istilah yang dipakai untuk kata mengikut. 1 kumiit, 1 mengipung-ngipus. Bedanya apa? Perhatikan. Kumiit adalah satu tindakan yang kadang-kadang disertai dengan syarat. Tapi mengipung-ngipus adalah satu tindakan yang tidak disertai dengan syarat. Suatu tindakan yang tidak mengharapkan imbalan. Karena anak itu tahu, biar jo kitanya ndak ada apa-apa, mar lebih baik kita ikut tape mama itu aman. Meskipun kita jatuh, meskipun kita pe mama ndak mau polok, meskipun mama ndak beli akang, meskipun jauh tuh perjalanan itu lebih bagus daripada mama setinggal kita. Maka itu orang Tuhan bilang mengipung-ngipus. Jadi, tapi sampai sini saudara boleh tangkap maksudnya? Jadi waktu di bahasa Yunani, sebenarnya kalau bahasa Yunani langsung ditranslate ke bahasa Tombulu, kira-kira mau jadi begini tuh Yesus dia bilang. Perhatikan. Setiap orang yang mau kumiit nyaku, dia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengipung-ngipus nyaku. Saudara boleh tangkap? Dia berbeda apa? Kenapa Yesus tidak cuma pakai kumiit? Sangat berbahaya. Mungkin sekali orang mengikut dia karena iming-iming teologi kemakmuran. Iming-iming teologi sukses. Ikut Yesus pasti kaya. Ikut Yesus pasti lancar. Ikut Yesus pasti sukses. Sakit stadium 4, stadium 5, stadium 10 pun percaya Yesus, ikut Yesus pasti sembuh. Itu cara-cara berpikir yang tidak alkitabiah. Tapi
Kalau misalnya juga Yesus hanya pakai kata mengipu-ngipus, seolah-olah mematikan pengharapan. Saudara mengerti? Mau ikut Yesus tidak mau dapat apa-apa? Tidak seperti itu. Mengikut Yesus sulit, tapi tidak mengikut Yesus jauh lebih sulit. Sama-sama, 1, 2, 3. Mengikut Yesus sulit, tapi tidak mengikut Yesus jauh lebih sulit. Kenapa mengikut Yesus sulit? Karena dia pe upah sorga. Kalau mengikut Yesus gampang, itu dia pe hadiah kipas angin. Sudah mengerti tapi maksud? Masa lomba makan kerupuk hadiah motor? Saya mengerti? Kenapa mengikut Yesus susah? Karena upahnya sorga. Kalau saudara mencari gampang, hadiahnya paling kipas angin, handuk 15.000. Boleh mengerti tapi maksud? Karena itu Yesus bilang, mau ikut? Yesus adalah satu-satunya pemimpin yang tidak pernah paksa orang untuk ikut dia. Tapi waktu ikut dia, ada syarat yang Tuhan tetapkan. Engkau harus menyangkal diri, engkau harus mengikut aku, engkau harus sungguh-sungguh memikul salib.